Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati kepada Bapak pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, Bapak Munib, dan serta teman-teman semua yang saya hormati. Saya di sini akan menyampaikan tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak dengan tema adab Islam terhadap lingkungan. Saya akan menerangkan materi kelas 9 semester 2 tentang adab Islam terhadap lingkungan. Adab menurut bahasa ialah kehalusan, kesopanan, dan kebaikan budi pekerti dan akhlak. Adab menurut istilah ialah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Adab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, dan akhlak. Lingkungan adalah gabungan atau perpaduan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti bagaimana cara menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dengan demikian, adab terhadap lingkungan adalah tingkah laku manusia atau makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar. Tingkah laku terhadap tumbuhan, hewan air, dan apapun yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, penyebutan lingkungan hidup di dalam Al-Quran. Semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'as tawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alayh. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Manusia mempunyai kewajiban memelihara segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan sekitarnya, selain memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Semua ini telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Maka dari itu Allah sangat murka terhadap manusia yang merusak lingkungan sekitar. Apabila larangan tersebut tetap dilanggar oleh manusia, sama saja manusia telah merusak hidupnya sendiri. Seperti contohnya merusak lingkungan
dengan membuang sampah di sembarangan tempat akan mengakibatkan bencana banjir. Penebangan hutan dengan sembarangan akan menyebabkan longsor. Kerusakan tersebut juga mengancam nyawa manusia dan keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan adanya bencana banjir, banyak manusia terserang penyakit hingga meninggalnya manusia tersebut. Tidak hanya nyawa saja yang hilang, bahkan harta benda dan rumah mereka pun juga melayang. Beberapa adab terhadap lingkungan yang diajarkan Islam. 1. Tidak merusak dan mencemari lingkungan. Islam adalah agama yang mengajarkan serta menganjurkan untuk menjaga keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan atau akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Bahkan dalam keadaan perang saja, Rasulullah SAW sebisa mungkin memerintahkan untuk jangan sampai merusak lingkungan. Pada penaklukan kota Mekah, ada 3 perintah yang disampaikan Rasulullah pada para sahabatnya, di mana perintah ketiga berbunyi, janganlah menebang pohon dan binatang peliharaan di daerah penaklukan. Ketika mengirim pasukan muslimin yang dipimpin oleh Usamah untuk berperang, Khalifatur Rasulillah berwasiat, wahai sekalian manusia, aku akan membekali engkau dengan 10 wasiat penting. Camkanlah dan peliharalah wasiat ini dengan baik. Kemudian As-Siddiq menyampaikan 10 wasiatnya. Salah satu wasiatnya adalah, janganlah merusak atau membakar pohon kurma, dan jangan pula kalian menebang pepohonan yang berubah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Agama Islam menempatkan kebersihan sebagai bagian penting dari keimanan. Dalam hadis disebutkan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang dimaksud dengan kebersihan di sini tentu saja adalah kebersihan diri dan lingkungan, termasuk pakaian, tempat tinggal, tempat ibadah, dan lingkungan sekitarnya. Allah memuji dan mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222.
4. Tidak melampaui batas dalam mengeksplorasi lingkungan. Sumber daya alam adalah hak seluruh penghuni alam, bukan hanya bagi generasi belakang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Karena itu, kelestariannya harus dijaga. Tidak boleh dieksplorasi dengan semena-mena sehingga merugikan anak cucu kita di kemudian hari. Eksplorasi sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan terukur. Apalagi jika sumber daya alam itu tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang melimpah saja harus kita ambil secukupnya dan tidak berlebihan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Suatu hari Rasulullah melewati saat sedang berwudu dan banyak menggunakan air. Beliau mengkritik, "Mengapa boros wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Apakah ada pemborosan air dalam wudu?" Rasul menjawab, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Lihatlah hadis di atas. Bahkan jika kita wudhu di sungai yang airnya mengalir, kita tetap diperintahkan untuk berwudhu dengan sewajarnya saja, tanpa berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Apalagi jika kita berwudhu di tempat yang airnya sulit, ini menunjukkan bahwa dalam menggunakan sumber daya alam, kita harus terhemat dan tidak boleh berlebih-lebihan. Dan 5. Beradab terhadap hewan. Hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diciptakan dengan banyak manfaat. Kita tidak boleh berbuat jahat atau semena-mena terhadap hewan, karena hewan pun bisa menjadi sebab kita masuk surga dan masuk neraka. Rasulullah SAW pernah menyebutkan kisah seorang wanita pelacur yang berkorban untuk menyelamatkan seekor anjing yang kehausan dan kemudian dihadiahi dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, Rasulullah mengisahkan seorang wanita yang dihadiahi neraka karena mengurung kucing tanpa memberinya makan. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada hewan akan mendatangkan pahala dan berbuat buruk kepadanya akan mendatangkan dosa. Berikut beberapa adab terhadap hewan yang harus kita perhatikan. 1. Tidak mengganggu atau membunuhnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Hewan punya hak hidup sama seperti kita. Kita tidak boleh mengganggu, menakut-nakuti, bahkan sampai membunuhnya kecuali jika hewan tersebut mengancam jiwa kita atau merusak lingkungan kita. Jika hewan-hewan mengganggu atau merusak lingkungan atau mengancam jiwa kita, maka kita dapat mengambil tindakan seperlunya serta tidak berlebih-lebihan. 2. Memberikan hak makan atau minum bagi hewan. Hewan-hewan di sekitar kita berhak terhadap makanan dan minuman. Hewan yang liar kita biarkan makan dan minum tanpa kita ganggu dan kita takut-takuti. Sedangkan hewan piaraan, makan dan minumnya menjadi tanggung jawab bagi pemeliharaannya. 3. Bersikap kasih sayang terhadap hewan. Sikap yang dimaksud adalah dengan tidak mengganggu, tidak menakut-nakuti, tidak berlaku kasar, dan tidak membunuh hewan tanpa hak. Hewan hanya boleh dibunuh jika untuk dimakan karena mengancam jiwa atau karena merusak lingkungan. Boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain-lainnya. Karena Nabi SAW telah bersabda, ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal atau tidak ihram, dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim. 4. Menyembelih hewan dengan cara terbaik. Beberapa hewan ternak boleh disembelih untuk dimakan, namun Islam mengajarkan cara menyembelih yang baik dengan
adab-adab Islami. Beberapa adab dalam menyembelih hewan adalah sebagai berikut. 1. Menggiring hewan yang akan disembelih dengan lemah lembut. 2. Tidak menunjukkan alat penyembelihan kepada hewan sehingga membuatnya takut. 3. Mengasah penyembelihan setajam-tajamnya agar mempercepat proses penyembelihan, sehingga tidak menyakitkan hewan sembelihan. 4. Menyembelih dengan cepat, sekali sembelih dapat memutuskan urat darah dan nafasnya sehingga mempercepat kematian. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.